Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama Taruna Remaja Hasan Hasril, Notar 221 kelas TD 2018. Baik, Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengolahan data faktual kecelakaan kereta api. Pertama, jenis dan persyaratan kecelakaan KA yang diinvestigasi. Pasal 12 PP garing 62 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi. Jenis kecelakaan KA terbagi menjadi 4, tabrakan antara KA terguling, KA anjlok, KA terbakar. Persyaratan terdapat korban jiwa, rinja lebih dari 6 jam untuk dua arah jalur KA. Tujuan investigasi kecelakaan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan kejadian kecelakaan, what, where, when. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab langsung atau faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan atau way. Tiga, menjelaskan kontribusi dari penyebab langsung terhadap kecelakaan, how. Yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan mitigasi risiko untuk mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama terulang atau learning. Berikutnya, hasil temuan investigasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, dapat dibuktikan secara langsung dari informasi faktual. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai rekomendasi keselamatan. Yang ketiga, kepentingan berdasarkan tingkat risiko kecelakaan, bukan derajat kontribusi terhadap kecelakaan. Yang keempat, diurutkan dalam tahap logis atau umumnya sesuai urutan kronologis. Metode analisis. Satu di antara metode analisis kecelakaan adalah pembuatan sequence of event dan HMap berdasarkan informasi faktual yang diperoleh dalam memahami urutan kejadian kecelakaan. Khususnya jika terdapat beberapa faktor yang kompleks dalam periode sebelum kejadian dan harus meninjau spek yang berbeda. Proses mengurai suatu persoalan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih rinci agar dapat tercapai suatu pemahaman yang lebih baik atas persoalan tersebut, atau the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts in order to gain a better understanding of it. Proses analisis menjawab pertanyaan mengapa, how. Evidence analysis terbagi menjadi 5, merubah data menjadi bukti-bukti, membatasi aktivitas yang direview, diorganisir, dan diinterpretasikan datanya, menyediakan platform untuk safety factors analysis, my involvement developing general finding, my identify some safety factors, hypothesis. Topic of interest. Beberapa topik betul-betul selalu dipertimbangkan, tergantung pada tipe kejadian dan konteks persoalan. Membutuhkan pengetahuan yang sesuai pada bidang utamanya, mempertimbangkan komponen utama suatu sistem, urutan kejadian, atau sequence of events, bukti saksi-saksi, sarana, prasarana, dan peralatan lain, lingkungan operasi, personil kunci, dan operator. Mengelola data. Ketika terdapat banyak data dari beberapa sumber, data dikelola atau diintegrasikan dengan cara kronologi atau urutan, tema atau topik, fungsi, lokasi, dan geografi. Ringkasan fakta-fakta kunci dan temuan-temuan. Pertama, identifikasikan fakta-fakta kunci. Sangat baik saling berkomunikasi dengan sesama anggota tim. Yang kedua, identifikasikan pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis umum yang membutuhkan analisis lebih lanjut. Yang keempat, ringkasan fakta-fakta kunci dan temuan-temuan yang terkait untuk setiap topik. Yang keempat, gunakan format tertentu yang sesuai dengan situasi. Daftar catatan format to suit the situation. Often a list of dot points in an investigator note will be sufficient. Yang kelima, dapat digunakan untuk menyoroti apa yang diketahui dari apa yang mungkin dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, evidence analysis argument map. Pending,
Pengemudi mengalami serangan jantung sehingga kereta tidak terkendali. Reason tidak terdapat bukti bahwa bus mengalami kerusakan mekanikal termasuk rem. Reason kedua, terdapat bukti bahwa pengemudi bus sudah terlatih dan tidak terdapat catatan mengemudi ugal-ugalan. Dan yang ketiga, kemungkinan bus melaju kencang jika pengemudi pingsan. Reason terdapat bukti rekaman kecepatan kendaraan melaju kencang saat pengemudi pingsan. Terdapat bukti bahwa pengemudi mempunyai risiko penyakit jantung koroner. Otopsi pada pengemudi didapatkan adanya penyumbatan pada arteri jantung. Ringkasan, merincikan kasus kejadian kecelakaan dan mengumpulkan bukti-buktinya. Yang kedua, memahami konteks kejadian kecelakaan, menganalisis bukti-bukti sebelum mendefinisikan pendingnya. Yang ketiga, investigasi. Investigasi adalah kerjasama suatu tim. Baik, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.